Terima kasih Dr. Ida. Terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan bicara tentang pendekatan diagnosis dan tata laksana penyakit jantung pada anak yang berbasis bukti. Tidak untuk bagaimana cara mendiagnosis penyakit jantung anak, tetapi bagaimana pendekatannya yang berdasarkan bukti. Apakah sudah mengarah ke arah sana atau tidak? Di era evidence-based medicine, kita pasti tahu ternyata penelitian di bidang jantung anak itu sangat sedikit. Dan terutama yang penelitian dengan kualitas yang tinggi sangat jarang ada di bagian jantung anak. Praktek di bagian kita di kardiologi anak terus terang sangat bertumpu pada penelitian-penelitian di bagian dewasa. Dan pediatric cardiologist itu sendiri memang saat ini prakteknya itu tertinggi adalah berdasarkan bukti di level yang paling bawah atau 2 paling bawah kalau berdasarkan bukti-bukti yang ada. Seperti kita ingat, level 2 terbawah itu adalah laporan kasus serta opini para ahli. Jauh dari randomized control trial untuk tata laksana. Idealnya memang kalau untuk terapi kita sebaiknya seperti tadi Prof. Hakimi, randomized control trial atau systematic review dari RCT ini. Permasalahannya di kardiologi anak itu di bidang penyakit jantung pada anak, randomized control trial itu merupakan suatu barang yang sangat mewah dan tidak terlalu digemari. Mengapa demikian? Karena memang insidence atau prevalence penyakit jantung anak, terutama yang congenital heart disease, sangat kecil. Hanya sekitar 8-9 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu juga karakteristik pasiennya itu sangat beragam, heterogen. Sehingga kalau kita membuat suatu RCT memang agak challenging, agak banyak tantangannya, karena dia perlu homogenitas. Selain itu, para ahli-ahli di bidang kardiologi anak, entah itu cardiac surgery atau intervensionis, biasanya enggan mengaplikasikan pengalamannya yang dulu untuk diaplikasikan untuk pasien saat ini. Contohnya, karena mereka selalu mengimprovisasi, mengimprove kemampuannya, terutama dalam hal teknik, kemudian peralatan, sehingga kadang-kadang tidak bisa lagi diaplikasikan untuk kondisi sekarang ini. Serta ada juga di sisi lain, para dokter-dokter di bidang jantung anak ini juga agak menyukai hal-hal itu saja, termasuk obatnya juga yang itu-itu saja, sehingga agak sulit ya untuk mencoba cara-cara yang lain atau opsi-opsi yang lain. Inilah memang fakta dan masalah-masalah yang ada di bidang jantung anak. Seperti kita tahu, cara mendiagnosis secara umum kalau penyakit jantung anak sama dengan diagnosis yang lain. Pertama diawali pemeriksaan fisik, anamnesis, kemudian pemeriksaan penunjang sederhana seperti EKG, kemudian chest X-ray, dan juga dilakukan ekokardiografi. Secara umum seperti ini, karena memang yang paling sering adalah penyakit jantung bawaan. Nah, permasalahannya yang biasanya terjadi adalah apakah pemeriksaan-pemeriksaan tadi itu yang dasar itu apakah cukup akurat untuk mendiagnosis penyakit jantung pada anak, dan kemudian ekokardiografi tadi yang selama ini apakah memang betul bisa dianggap sebagai suatu gold standar, kemudian apakah perlu ada pemeriksaan penunjang lain seperti kateterisasi atau misalnya biomarker di bagian jantung anak. Ini kita lihat di jurnal ini, ternyata memang dokter umum itu agak sedikit bisa mendeteksi, membedakan apakah ini bising organik atau bising anorganik. Dan dikatakan memang proporsinya tinggi sekali, lebih dari 80% tidak bisa mendengar bising jantung yang patologis. Demikian juga dengan dokter anak. Dokter anak juga ternyata sensitivitas dan spesifitasnya itu hanya sekitar 24% untuk dia bisa mendiagnosis secara klinis apakah anak itu mempunyai penyakit jantung atau tidak.
Kalau kita lihat di sini, memang dikatakan pediatric cardiologist itu cukup sensitif dan spesifik. Dia sekitar 95-96% untuk sensitivitas dan spesifisitasnya untuk membedakan apakah ini anak-anak dengan bising anorganik atau dia mungkin menderita congenital heart disease sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Dalam hal ini, seorang pediatric cardiologist yang berkompeten memang dia bisa menghemat biaya untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti ekokardiografi yang tidak terlalu perlu. Dan bagaimana dengan pemeriksaan seperti EKG? EKG kan biasanya kita sering lakukan. Ternyata memang akurasinya juga tidak terlalu tinggi untuk mendeteksi hipertrofi ventrikel kiri kalau dibandingkan dengan pemeriksaan ekokardiografi ternyata juga tidak terlalu bagus akurasinya. Demikian juga pada penderita Down syndrome yang dia ternyata setelah di ekokardiografi menderita penyakit jantung bawaan, dia hanya bisa mendeteksi kelainan EKG sekitar 40%. Nah, bagaimana dengan chest X-ray yang juga merupakan pemeriksaan yang dasar? Ternyata juga pemeriksaan chest X-ray ini juga tidak terlalu akurat kalau kita lihat, karena ternyata positif palsunya tinggi juga. Tapi pada chest X-ray yang klasik, yang pemeriksaannya nanti kalau kita lihat gambarannya sangat klasik untuk mendiagnosis congenital heart disease, itu juga bisa muncul ternyata setelah kondisi pasien itu sudah agak lambat. Kalau awal-awal juga sulit. Contohnya seperti ini. Kalau kita semua sudah tahu, misalnya pasien tetralogi ovalo ya, dengan 4 kelainan, hipertrofi ventrikel kanan, ada VSD, ada pulmonary stenosis, ada overriding aorta, katanya nanti gambarannya seperti sepatu boot. Tapi muncul begini ini tidak bisa pada awal-awal dia lahir. Jadi biasanya muncul pada beberapa lama, setelah beberapa bulan dia baru bisa muncul contohnya. Kemudian contoh yang lain seperti pasien TGA, yang mungkin dia perlu penanganan segera waktu setelah lahir. Harusnya ada gambaran egg on string seperti ini. Tetapi begini ini juga kita akan lihat nanti setelah beberapa bulan. Contoh lagi, snowman appearance ya. Ini juga akan muncul pada penyakit total anomali pulmonary venous dryness yang dia pada kondisi yang sudah lanjut dan dia hanya pada tipe yang suprakardiak. Nah, jadi berdasarkan ini bagaimana kira-kira chest X-ray penting atau tidak? Ternyata di beberapa penelitian sudah kita cari di PubMed, ternyata menunjukkan bahwa chest X-ray itu tetap penting untuk congenital heart disease. Tetapi dia mungkin hanya berguna pada saat awal. Harus dilihat bagaimana corakan vaskuler parunya. Apakah meningkat ataukah normal atau menurun. Karena itu akan berpengaruh dengan tata laksana awal. Kalau corakan vaskuler parunya meningkat, sangat mungkin anak datang dengan tanda gagal jantung kongestif sehingga pemberian furosemid mungkin bisa dijustifikasi. Tapi kalau anak dengan corakan vaskuler paru yang menurun, anak datang biasanya dengan spell, jangan sekali-kali memberi diuretik. Mungkin itu awal yang mungkin kita bisa pakai paling tidak untuk guideline awal untuk tata laksana. Nah, bagaimana dengan ekokardiografi? Ekokardiografi memang merupakan masih tetap merupakan gold standard, terutama untuk penyakit jantung bawaan. Tapi tentu saja tergantung dengan apakah yang pemeriksanya ini sudah terbiasa atau belum. Mohon maaf, ini ada penelitian memang membandingkan ekokardiografi yang dilakukan pada ekolab di dewasa kemudian dibandingkan dengan di pediatric cardiologist. Karena memang di sini itu setiap hari dia menggunakan melakukan pemeriksaan tentang penyakit jantung bawaan, tentu saja dia major errornya tidak ada. Kemudian kesalahan moderate dan kesalahan minornya hanya sekitar di bawah 5%. Nah, bagaimana dengan cardiac catheterization? Jadi, apakah kateterisasi jantung itu diperlukan? Kalau berdasarkan bukti kelas 1, ternyata memang dia penting, terutama adalah untuk pasien-pasien yang akan dilakukan intervensi kardiologi, contohnya mungkin pasien VSD yang mau ditutup secara transkateter, kemudian PDA yang mau ditutup secara transkateter. Jadi dia perlu dilakukan pemeriksaan hemodinamik dan anatomiknya, perlu dilakukan ya.
Kemudian untuk pasien dengan hipertensi pulmonal yang diakibatkan karena congenital heart disease, atau pasien dengan pulmonary atresia untuk melihat bagaimana vaskularisasi di parunya. Ini evidence-nya sudah jelas. Nah, bagaimana dengan biomarker? Biomarker yang sering dipakai di bidang jantung anak sekarang yang sedang tren adalah NT-proBNP. Karena dia menggambarkan pembesaran ventricle, biasanya dia sering dipakai. Ternyata memang di systematic review ini memang cukup bagus untuk bisa mengetahui bagaimana prognosis serta kapan saat yang tepat untuk intervensi pada penyakit jantung bawaan yang dia mengalami hipertensi pulmonal. Nah, untuk ke bidang tata laksana penyakit jantung anak, untuk tata laksana itu terutama biasanya untuk mengurangi gejala dan tanda yang berkaitan dengan masalah di penyakit jantung anak. Biasanya bisa manajemennya, apakah manajemen farmakologis atau obat, biasanya kita berikan hanya ini saja. Kemudian apakah non-farmakologis, non-farmakologik itu bisa berupa aktivitasnya nanti bagaimana, perlu bed rest atau tidak, apakah dia perlu restriksi cairan, kemudian manajemen yang lain, serta juga manajemen intervensi, apakah dia harus dioperasi atau secara transkateter. Idealnya, dasar dari evidence-based medicine adalah ini, jangan memberikan obat atau melakukan suatu tindakan untuk mengobati sesuatu masalah ya, tanpa mempunyai bukti bahwa tindakan atau obat itu betul-betul efektif. Ini sangat simple dan sangat logis, sangat mudah. Tapi permasalahannya bagaimana mengaplikasikan yang simple dan sangat logis ini di bagian jantung anak. Seperti kita ingat lagi ya, masalahnya simple tetapi ternyata RCT itu betul-betul, saya ulang kembali, ternyata RCT ini merupakan barang yang mewah, tapi tadi sulit dilakukan di bagian jantung anak. Nah, bagaimana untuk bukti-bukti yang tentang tata laksana, apakah sudah sesuai atau tidak? Mari kita lihat. Kebanyakan untuk tata laksana di bidang jantung anak, biasanya yang paling sering penyakitnya itu adalah datang dengan gagal jantung kongestif. Entah apapun sebabnya, itu biasanya datang dengan kondisi seperti ini. Ya. Kemudian apakah pemberian obat-obat seperti diuretik, captopril yang sering dipakai, digoxin, kemudian beta blocker, ataukah perlu direstriksi cairan atau tidak? Seberapa sih balance cairan yang dianggap ternyata betul-betul dia bisa menyebabkan fluid overloading, ada nggak ini semuanya bukti-buktinya kalau kita cari. Kemudian sering kita pakai sildenafil untuk hipertensi pulmonal, bagaimana buktinya. Kemudian propranolol untuk cyanotic spell, bagaimana buktinya. Serta aspirin untuk Kawasaki serta rheumatic heart disease, bagaimana bukti ini. Nanti kita lihat satu-satu. Untuk diuretik, diuretik yang sering dipakai itu adalah furosemid dan spironolakton, hanya dua ini. Kemudian diuretik ini memang merupakan terapi utama, sudah diakui sejak lebih dari 3 dekade. Dan dikatakan di beberapa paper tidak perlu review lagi, sudah sangat jelas. Padahal kalau kita lihat, dicari tidak ada penelitian yang jangka panjang tentang efek diuretik pada morbidity dan mortality pasien dengan gagal jantung. Kemudian spironolakton. Spironolakton ini kalau di dewasa, dia memang sangat efektif. Ada penelitian yang menurunkan mortalitas. Tetapi kalau di bagian anak, ini penelitian seperti ini tuh belum ada. Dan kemudian padahal kalau secara penjelasan secara biologis, memang spironolakton ini bisa memperkuat respon dari diuretik. Namun penelitiannya belum ada. Dan untuk furosemid yang kita temukan adalah di bayi prematur dengan PDA. Ternyata kalau dia diberikan furosemid, dia akan menurunkan respon untuk penutupan PDA pada pasien-pasien yang diberikan indometasin, sehingga furosemid ini tidak dianjurkan. Nah, untuk captopril atau enalapril ya, kadang-kadang kalau pasien batuk kita ganti dengan enalapril, bagaimana buktinya? Kalau di dewasa ini sudah jelas, buktinya ada. Dia bisa menurunkan morbidity dan juga mortalitasnya. Bagus untuk mempercepat perbaikan secara hemodinamik,
Dan juga selain itu dia mempunyai efek remodeling pada jantung, sangat bagus untuk dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Saya coba cari, ternyata dapatnya itu kalau yang suatu kita bandingkan, komparatif, ada penelitian tentang membandingkan captopril dosis rendah dengan propranolol ini untuk pasien-pasien penyakit jantung bawaan left to right shunt yang dengan gagal jantung kongestif yang berat. Ternyata hasilnya menunjukkan yang di kelompok propranolol dia ada perbaikan dalam skor gagal jantung, kemudian dia length of stay-nya lebih pendek, serta fungsi diastoliknya lebih baik. Namun apakah ini kemudian kita menyimpulkan bahwa captopril lebih baik dibandingkan propranolol? Karena kalau kita lihat lagi lebih jauh, ternyata ini sampel size-nya cuma kecil, 11 ya, dan tidak non-randomized. Kemudian bagaimana dengan digoxin? Digoxin itu memang sudah terbukti dia kalau di dewasa bagus, karena gagal jantung pada dewasa kebanyakan adalah karena permasalahan disfungsi dari ventrikel kiri, penurunan fungsi ventrikel kiri. Tetapi bagaimana kalau di anak-anak? Seperti kita tahu kalau di kardiologi anak, penyebab gagal jantung paling sering itu adalah karena left to right shunt, yang biasanya fungsi dari ventrikel kiri itu normal. Namun, seperti kita tahu, digoxin sering tetap diberikan. Walaupun sebenarnya penelitian tentang ini, kalau kita cari juga tidak ada. Untuk selanjutnya adalah penggunaan beta blocker, yang lagi tren di jantung anak, carvedilol, yang mungkin baru-baru saja dipakai di sini. Carvedilol itu ternyata memang dia berguna kalau untuk pasien-pasien dengan dilated cardiomyopathy, hampir sama dengan dewasa, tetapi apabila gagal jantungnya sudah agak stabil. Nah, bagaimana untuk beta blocker yang lain seperti propranolol untuk cyanotic spell? Saya coba masukkan kata kunci untuk propranolol, untuk beta blocker, untuk cyanotic spell, untuk randomized control trial tidak ada hasilnya di PubMed. Jadi memang selama ini kita melakukan suatu tindakan, suatu terapi, tetapi memang buktinya sangat sedikit, sulit sekali untuk mencari buktinya. Kemudian sildenafil, sildenafil ini ternyata memang juga dia bagus untuk pulmonary arterial hypertension, walaupun ternyata primary outcome yang dipakai di sini tidak terlalu berbeda, tidak terlalu bagus ya membaiknya, tetapi ini memang diakui sildenafil di beberapa penelitian juga memang berguna untuk pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal. Nah, bagaimana dengan aspirin? Antiinflamasi banyak, tapi yang ini dibahas termasuk salah satunya adalah aspirin. Ternyata juga dia tidak tidak ada bukti yang kuat untuk bisa menurunkan kejadian penyakit katup jantung pada demam rematik akut. Namun kita tetap tidak berani kalau tidak memberikan aspirin. Nah, untuk ini juga Kawasaki disease. Kawasaki disease itu ternyata juga buktinya itu ternyata tidak konklusif. Apakah dia perlu diberikan untuk pasien-pasien Kawasaki? Tetapi kalau kita tidak memberikan juga tidak berani. Apalagi kalau pada pasien yang tidak mendapatkan imunoglobulin. Selanjutnya adalah antikoagulan lain yang sering dipakai adalah warfarin. Mungkin pada dewasa sering sekali dipakai. Ini memang bisa dipakai untuk, menurut meta-analisis ini, bisa dipakai untuk profilaksis pada pasien-pasien dengan katup mekanik. Cuman sebenarnya ini adalah berdasar dari hanya data observasional yang sampelnya tidak terlalu besar. Contohnya juga obat-obatan yang betul-betul kuratif, satu-satunya obat yang kuratif di bidang pediatric cardiologist, terutama adalah congenital heart disease, adalah hanya untuk obat yang untuk menutup PDA. Dan di sini adalah ibuprofen. Yang dulu dikatakan indometasin sangat efektif, ternyata ibuprofen ada sama efektifnya dengan indometasin. Ini menurut Cochrane Review. Kemudian juga ternyata penelitian terbaru mengatakan paracetamol oral sama efektifnya dengan ibuprofen. Jadi ini saat ini sering digemari untuk penelitian pemberian paracetamol. Bisa IV, bisa oral. Kalau dia bisa minum, berikan oral. Kalau tidak, diberikan IV untuk preterm infant.
Nah, sekarang bagaimana untuk yang tata laksana non farmakologis? Untuk pemberian cairan, sering sekali kalau kita gagal jantung restriksi gitu. Tapi bagaimana buktinya? Ternyata kita coba cari paper tentang restriksi cairan pada anak untuk gagal jantung itu tidak ada. Yang ada hanya untuk preterm infant pada kondisi PDA yang signifikan secara hemodinamik. Jadi dia ada gagal jantung pada PDA. Tetapi PDA itu sebenarnya kalau pada bayi kurang dari 1 bulan, kadang-kadang di beberapa center tidak mengatakan sebagai kelainan jantung bawaan. Karena kadang-kadang dia masih dianggap sesuatu yang fungsional atau fisiologis. Jadi memang kalau fluid restriction pada congenital heart disease saat dia gagal jantung itu selama ini buktinya tidak ada. Tapi kalau begini ini kadang-kadang kita takut juga, nanti kalau overload bagaimana? Kalau overload bagaimana? Kita coba lihat balance cairan sebesar apa yang membuat overload. Kadang-kadang kita marah pada residen, jangan terlalu banyak gitu. Tapi seberapa banyak, nanti residen tanya, seberapa banyak dia harus positif itu bisa bikin overload. Ternyata juga tidak ada paper yang mengatakan tentang itu. Saya coba cari satu artikel ada tentang critically ill di pasien congenital heart disease yang di critically ill. Ternyata memang ada untuk seberapa sih balance cairan yang dikatakan positif, ada rumusnya. Saya sudah tulis di naskah lengkap, tetapi itu sebenarnya bukan untuk pasien-pasien yang gagal jantung biasa. Itu adalah gagal jantung yang menggunakan CRRT. Jadi sekali lagi dengan pasien yang gagal jantung seperti ini memang tidak ada publikasi. Kemudian imunisasi, ini yang mungkin satu yang sering dilupa, mungkin untuk para dokter yang juga di luar rumah sakit Sarjito, kadang-kadang di Sarjito juga lupa, bahwa imunisasi itu untuk pasien-pasien dengan congenital heart disease harus ditekankan karena risikonya miss opportunity. Kita saja lupa, apalagi biasanya kadang-kadang di luar itu mereka nggak terlalu berani menyuntik pasien-pasien dengan congenital heart disease, tidak berani mengimunisasi. Padahal imunisasi tambahan seperti influenza itu sangat direkomendasikan. Kemudian hepatitis B vaksin juga harus diberikan sebelum kateterisasi. Nah, kemudian juga jangan lupa aspirin jangan diberikan 6 minggu setelah pemberian varicella karena ternyata meningkatkan risiko Reye syndrome. Dan juga pada pasien Kawasaki disease, imunisasi seperti MMR serta varicella ini sebaiknya juga ditunda sekitar 12 bulan karena dia setelah diberikan imunoglobulin. Hal-hal begini mungkin yang harus juga menjadi tata laksana pada pasien-pasien dengan jantung di bagian anak. Kemudian ini yang juga sering dilupa untuk profilaksis endokarditis yang padahal itu penting. Ternyata pada pasien-pasien yang seperti ini, yang dia ada prosthetic valve-nya, menggunakan prosthetic valve, kemudian pernah endokarditis, pasien yang tidak di-repair, entah itu cyanotik atau acyanotik, itu dia bisa menyebabkan efek samping apabila terkena infektif endokarditis. Jadi seperti ini seharusnya kalau akan melakukan tindakan harus diberikan antibiotik profilaksis. Untuk yang terakhir, yang bagaimana dengan tata laksana untuk intervensi. Intervensi sekarang lagi marak di mana-mana di bidang kardiologi anak untuk transkatheter closure ASD. Apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan? Ternyata kalau menurut bukti kelas 1 ini adalah yang signifikan secara hemodinamik. Jadi yang dia menyebabkan dia akan muncul gagal jantung itu perlu ya. Dan tentu saja kalau dia secara anatomis harus bisa ditutup. Ada kriteria-kriteria khusus. Kemudian kalau VSD dia bisa ditutup bila umurnya lebih dari 5 tahun secara transkateter dan juga tentu saja dia yang secara hemodinamik dia signifikan. Jadi VSD sedang atau besar. Kemudian yang berikutnya adalah PDA. PDA ini juga kalau yang sedang atau besar sebenarnya baru dia buktinya itu adalah konklusif. Nah ini ada di Indian Pediatric ada suatu konsensus. Sekali lagi kita sering menggunakan hanya suatu konsensus. Untuk ASD kapan sih dia ditutup? Idealnya kalau tidak ada simptom ya sekitar 2-4 tahun. Tapi kalau ada simptomatis segera. Demikian juga dengan yang cyanotic congenital heart disease.
tetralogy ovalocorrection kadang-kadang 1 sampai 2 tahun, tapi di tempat kita mungkin agak masih jarang ya melakukan operasi ini. Kemudian kalau di center yang lain seperti di Boston itu lahir juga bisa langsung dikoreksi. Jadi memang tergantung dari tempat pelayanannya. Nah, dari yang tadi kita kemukakan ternyata memang paling kita bisanya itu di bagian jantung anak dapat buktinya itu seringnya dari konsensus, atau kalau kita sudah cari susah-susah ternyata nggak dapat buktinya. Nah, bagaimana, apakah memang ini pertanyaan juga untuk kami sendiri, bagaimana apakah saya itu ya harus puas itu dengan bukti-bukti yang ternyata itu hanya di paling bawah levelnya atau ya 2 tadi terbawah. Mungkin ini menjadi PR bagi kami bahwa memang ternyata kualitas yang tinggi untuk bukti di bagian jantung anak itu masih sangat jauh. Karena memang tadi kenapa seperti itu? Karena memang karakteristik dari pasien-pasien penyakit jantung anak itu sangat beragam dan unik. Clinical manifestasinya sama-sama VSD ya beda-beda. Kemudian sama-sama tetralogy ovalo ya kadang-kadang mulai dari yang ringan sampai sangat berat ya. Kemudian datangnya anaknya dari yang umur kecil sampai umur sangat besar belum diapa-apakan ya. Jadi ini kadang-kadang membuat suatu penelitian RCT itu yang notabene dia evidence-nya sangat tinggi itu menjadi kadang-kadang tidak terlalu visible. Nah, bagaimana untuk mengakali ini? Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mungkin diharapkan kita bisa mempublikasi bagaimana tindakan-tindakan atau opini-opini yang para ahli di bidang jantung anak dari misalnya tempat-tempat yang bonafide gitu ya, untuk menulis tentang bagaimana metode-metode yang digunakan yang secara spesifik kemudian jelas agar bisa ditiru dari orang-orang, sehingga mungkin ini bisa salah satu akan meningkatkan kemampuan dari yang evidence yang relatif yang rendah tadi, yang paling rendah. Mungkin sementara bisa dilakukan ini apabila yang paling tinggi ini tidak bisa dilakukan, atau paling tidak yang level-level di antaranya yang tengah-tengah tadi bisa kita coba satu persatu. Demikian mungkin, terima kasih banyak. Ya, aplaus untuk Dr. Ita.